bagi kita semuanya. Perkenalkan, saya Diki Angga Saputra, NIM 0510499927 dan dosen pembimbing Ibu Nur Budiwati MSI. Pada kesempatan ini saya memaparkan tugas kuliah, yaitu inovasi pelayanan administrasi surat menyurat Desa Tanjung Putus untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen pelayanan publik, yaitu untuk mewujudkan pelayanan cepat, transparan, dan efektif melalui digitalisasi administrasi pemerintahan desa. Baik, selanjutnya, mengapa inovasi pelayanan surat menyurat diperlukan? Ya, betul. Mengapa? Sangat penting. Surat menyurat ini merupakan kebutuhan dasar masyarakat dalam memperoleh berbagai dokumen penting. Namun, proses yang masih dilakukan secara manual sering menyebabkan pelayanan menjadi lambat, kurang efisien, dan berisiko terjadi kesalahan data. Di era digital, masyarakat mengharapkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, dan akurat. Oleh karena itu diperlukan inovasi pelayanan administrasi yang mampu meningkatkan kualitas pelayanan. Oke. Selanjutnya, pelayanan administrasi surat menyurat yang tertib, transparan, dan berbasis teknologi merupakan amanat peraturan undang-undang. Dan ini juga memiliki dasar hukum. Dasar hukum yang pertama, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dan kedua adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Yang kelima, Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Yang kelima, Kemendagri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa. Baik, untuk selanjutnya, dalam pelayanan administrasi surat menyurat di Desa Tanjung Putus ini mengalami kendala ataupun permasalahan. Permasalahan yang pertama yaitu proses administrasi yang masih manual. Untuk permasalahan yang kedua yaitu kurangnya pemahaman dalam konteks ataupun kode arsip, yaitu kurangnya pemahaman perangkat desa dalam kode arsip surat menyurat. Untuk yang ketiga, kurangnya kesadaran masyarakat dalam membawa dokumen pendukung seperti KK, KTP, ataupun dokumen pendukung lainnya untuk pembuatan surat menyurat. Untuk yang keempat, yaitu seringnya terjadi mati lampu. Jadi ini termasuk penghambat untuk melakukan pelayanan surat menyurat. Baik, untuk selanjutnya, dampak dari permasalahan. Yang pertama yaitu waktu pelayanan lebih lama. Kenapa lebih lama? Ini karena adanya permasalahan yang harus diselesaikan ataupun harus diselesaikan terlebih dahulu. Yang pertama itu adalah kurangnya dokumen pendukung. Yang kedua, seringnya terjadi mati lampu. Makanya ini menjadi waktu yang lebih lama untuk melaksanakan pelayanan. Untuk yang kedua, beban kerja perangkatan desa lebih meningkat. Iya, betul. Karena kenapa? Perangkat desa ini yang tadinya selesai dalam setengah jam ini menjadi selesai 1 jam karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam membawa dokumen pendukung. Untuk yang ketiga adalah efektivitas pelayanan publik menurun. Ya, betul. Karena dalam pelayanan ini mungkin masyarakat kurangnya untuk mengetahui tentang efektivitas, kurangnya tentang SOP. Jadi ini pelayanan publik itu kepercayaannya untuk menurun. Yang keempat adalah masyarakat harus datang berulang kali. Benar, karena kenapa masyarakat harus datang berulang kali? Karena terjadinya mati lampu yang sering di Desa Tanjung Putus. Yang kelima, akibat terjadinya mati lampu, masyarakat ini kurang puas dalam mendapatkan pelayanan di Desa Tanjung Putus. Oke, selanjutnya, solusi inovatif yang bisa digunakan. Oke, solusi yang pertama itu adalah pemerintah desa melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat tentang masyarakat administrasi, yaitu melalui media sosial, website,
baliho, papan informasi, dan informasi yang disampaikan pada saat hajatan ataupun acara. Yang kedua itu adalah peningkatan kompetensi pengelolaan arsip. Nah, peningkatan kompetensi ini adalah melakukan pelatihan itu untuk perangkat desa agar memahami kode arsip yang ada di pemerintahan. Dan yang tiga, melakukan antisipasi terjadinya mati lampu, yaitu penyediaan generator atau penyediaan UPS ataupun menyiapkan arsip cadangan agar kedepannya lebih cepat untuk pelayanan. Untuk yang keempat, pemerintah desa membuat pelayanan secara digital. Baik, untuk selanjutnya, nah, untuk pelayanan sistem digital ini ada beberapa alur pelayanan. Yang pertama yaitu masyarakat mengajukan permohonan. Untuk yang kedua, verifikasi data dilakukan oleh operator desa. Yang ketiga, persetujuan melalui kepala desa. Apabila kepala desa tidak ada, bisa diwakilkan akun persetujuan oleh sekretaris desa. Untuk yang keempat adalah tanda tangan elektronik. Setelah dilakukan persetujuan, maka dilaksanakanlah akun tanda tangan elektronik. Nah, yang terakhir itu adalah pemohon itu menerima surat secara digital, bisa melalui HP, bisa melalui WA, bisa melalui email dan lain-lainnya. Apabila ingin mencetak surat tersebut, bisa dicetak melalui warnet ataupun kantor desa, ke kantor desa. Baik, untuk selanjutnya, teori yang saya gunakan ini adalah teori governance dan teori administrasi. Oke, selanjutnya strategi investasi. Strategi yang pertama itu adalah digitalisasi investasi desa. Nah, digitalisasi itu adalah termasuk dalam pelayanan menggunakan sistem digital. Untuk yang kedua, itu adalah peningkatan kapasitas aparatur desa melalui pelatihan, sosialisasi, atau ibaratnya pengajaran dari dinas kearsipan atau dan lain-lainnya. Yang tiga, edukasi kepada masyarakat tentang pelayanan, tentang SOP ataupun tentang apa sih syarat yang harus dibawa pada saat pelayanan ataupun membuat surat menyurat. Yang keempat adalah penguatan sarana prasarana, yaitu yang dibutuhkan tentang apabila terjadinya mati lampu seperti generator dan UPS. Yang kelima, monitoring dan evaluasi secara berkala. Setelah terjadinya pelayanan digital, maka kita harus monitoring, harus melihat, terus mengevaluasi bagaimana jalannya pelayanan secara digital. Pelayanan cepat, administrasi tepat, masyarakat puas. Oke, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata ucapan yang salah, saya mohon maaf. Untuk guru pembimbing, dosen pembimbing, saya ucapkan terima kasih pada saat pertemuan terakhir ini. Terima kasih sudah membimbing saya bisa menjadi seperti ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.